Siva lagi bengong liatin ke arah jendela mobil, ada bayangan baju warna merah. Jadi teman-teman kamu yang ikut ke pantai itu suruh datang juga ya ke rumah. Pas temen omnya Siva ini mau masuk ke rumahnya Siva, itu tiba-tiba temen omnya berhenti. Halo guys, welcome back my YouTube channel Misteri Malam. Kali ini gue mau ceritain cerita horor lagi nih. Jadi gue dapet email dari Siva. Setelah gue baca emailnya, ini tuh cukup menyeramkan, mistis, bikin bulu kuduk merinding. Daripada kalian penasaran, mending langsung gue ceritain aja cerita horor dari Siva ya. Jadi di tahun 2017, Siva nih berlibur lah ke pantai di daerah Jawa Barat. Nah, Siva nih kan tinggal di Jakarta, jadi dia harus berangkat pagi-pagi. Dia ke pantainya ini sama temen-temennya, kita sebut aja Eki, Ari, sama Risma. Tentunya sama Siva juga. Nah, mereka berempat ini berangkat pagi-pagi dari Jakarta. Nah, singkat cerita, Siva dan teman-temannya nih sampailah. Nah, dia menginap di tempat penginapan gitu. Nah, malam-malam nih kayak biasa lah, dia bakar-bakar, makan, ngobrol-ngobrol, gitar-gitaran sama teman-temannya ini. Ya udah tuh, sekitar jam 1-an mereka istirahat lah, tidur, karena besok paginya mereka nih pada mau main air alias mau main di pantai. Singkat cerita, udah pagi nih, Siva sama temen-temennya mau main ke pantai alias mau berenang sama main-main air lah. Mereka pada siap-siap dulu, Siva juga. Nah, tapi sayangnya nih Siva lagi halangan alias lagi datang bulan. Ya, jadi dia nggak bisa renang di pantai ya, tapi Siva tetap ikut. Jadi sebelum berangkat, Siva nih ganti pembalut dulu lah di tempat penginapan itu. Nah, pas dia udah ganti, dia buang langsung tuh di tempat sampah. Tapi tempat sampahnya ini tuh kayak nggak ada tempatnya. Alias tempat sampahnya ini tuh di bawah pohon gede. Siva buanglah di situ pembalutnya dan gak dicuci dulu. Nah, di situ tuh banyak sampah-sampah juga di bawah pohon gede itu. Jadi Siva mikir ya udahlah, dia buang di situ aja biar cepet, karena dia mau main air ke pantai. Nah, tapi pas Siva udah buang pembalutnya itu di bawah pohon gede, tiba-tiba tuh ada angin kenceng. Ya cuman Siva mikir ya udahlah, angin biasa, namanya juga di pantai. Ya udah tuh, Siva lanjutlah nih berangkat sama teman-temannya ini ke pantai. Ya udahlah, Siva, Eki, Ari sama Risma main air di pantai dan renang kayak biasa, tapi Siva nih nggak renang di situ. Nah, singkat cerita, pas udah dia main air, teman-temannya pada berenang, udah siang nih. Udah tuh, Siva sama teman-temannya siap-siap pulang ke penginapan lah, karena dia mau istirahat dulu sebelum pulang. Udah tuh, dia pulang ke penginapan, istirahat dulu sebentar. Nah, pas sudah istirahat dulu sebentar, siap-siap, sebelum pulang pas sore tuh mereka pada foto-foto dulu. Siva sama teman-temannya ya pada foto-foto dulu lah tuh, kayak buat kenang-kenangan gitu kan, berlibur di pantai. Nah, Siva sama teman-temannya ini pulang pas maghrib lah. Eki yang nyetir mobil, terus Ari duduk di bangku depan. Sedangkan Siva sama Risma nih duduk di bangku belakang. Yaudah tuh, mereka jalan pulang. Nah, selama perjalanan, Siva nih kebanyakan bengong ngeliatin ke jendela. Nah, pas Siva lagi bengong liatin ke arah jendela mobil, tiba-tiba tuh Siva kayak ngeliat ada bayangan baju warna merah. Ya, Siva di situ mikirnya kayak, oh mungkin orang kali ini.
Ya udah tuh Siva belum mikir yang aneh-aneh, dia masih bengong aja dan nyender di dalam mobil. Pas Siva bengong liatin ke jendela terus, alias dia ngeliatin terus si baju warna merah itu, tiba-tiba itu ada cewek, alias yang baju merah itu ternyata cewek, tapi matanya itu benar-benar hitam semua, bibirnya juga hitam, kukunya tuh panjang banget dan runcing-runcing. Siva di situ kaget dong dan dia refleks langsung teriak, bener-bener teriak kayak setan. Dia bener-bener kayak ketakutan banget. Serem banget sih. Kebayangkan lagi perjalanan pulang lagi capek, tiba-tiba dia ngeliat setan dan matanya itu bener-bener hitam semuanya, bibirnya juga, kukunya juga panjang, runcing. Teman-temannya di situ langsung kaget dan langsung ngebilangin ke Siva kalau Siva nggak boleh bengong. Ya karena udah lagi perjalanan pulang, dia nih malam-malam, jadi teman-temannya juga nyaranin Siva untuk jangan banyak bengong. Nah terus teman-temannya langsung kasih air minum lah ke Siva nih, nyuruhin Siva udah istirahat aja. Ya udah tuh Siva minum lah, tenangin diri, dia baca doa, ayat-ayat pendek. Ya udah tuh nggak lama Siva tidur lah. Nah tapi pas Siva tidur, Siva ini mimpi. Dia mimpi disamperin sama kuntilanak merah. Tapi di mimpi itu banyak setan-setan yang lainnya, kayak genderuwo, pocong, dan masih banyak lagi. Bener-bener semua setan ada di mimpi dia. Nah tapi pas mereka liatin ke arah kuntilanak merah ini, setan yang lainnya tuh tiba-tiba pada menghindar. Nah terus tiba-tiba si kuntilanak merah ini tuh nyamperin Siva di dalam mimpinya Siva ini. Merinding banget sih, kebayang kan? Mimpi tapi disamperin sama setan kuntilanak merah. Merinding banget sih. Dan di mimpi itu kuntilanak merah itu bilang gini ke Siva, "Kamu gak boleh pulang." Siva refleks kaget, di situ dia langsung kebangun, dia langsung teriak. Dan sampai teman-temannya ini pada kaget dan langsung nanyain ke Siva kayak, "Ada apa sih? Kenapa lo kenapa?" Nah si Siva ini langsung cerita lah ke teman-temannya ini, Eki, Ari, sama Risma. Siva cerita kalau dia mimpi hantu, alias si Siva ngelihat hantu kuntil anak merah di mimpinya ini. Teman-temannya Siva di situ benar-benar langsung pada diem, terus cuma bisa nyaranin Siva kayak gini, "Udah lo banyak-banyak baca doa dulu aja deh." Ya udah tuh Siva di situ banyak baca doa ayat pendek. Nah dia udah mulai sedikit agak tenang nih, Siva ketiduran lah. Di situ Siva alhamdulillah nggak mimpi apa-apa lagi. Nah terus tiba-tiba Siva nih kebangun tengah malam dan itu pas banget udah mau sampai. Terus Siva dianterin lah nih sampai depan rumah sama teman-temannya. Ya udah nih singkat cerita Siva sampailah. Turun Siva dari mobil, dia jalan ke depan rumah terus pamitan sama teman-temannya. Nah tapi pas Siva lagi jalan mau masuk ke rumahnya, di depan pintunya Siva ini tiba-tiba ngeliat hantu si kuntil anak merah itu lagi. Dan itu tuh sambil melototin si Siva. Serem banget sih. Dia baru mau masuk rumah tapi langsung disamperin sama kuntil anak merah itu. Dan Siva ngerasa di situ terornya baru dimulai. Ya udahlah tuh Siva di situ masuk aja, dia baru masuk ke dalam. Pas
udah nyampe bener-bener nyampe, dia masuk dalam rumahnya, dia siap-siap untuk bersih-bersih lah nih, dia mau mandi dan lain-lain ya, mau sholat gitu kan. Udah nih, terus Syifa mandi, dia udah beres mandi, pas dia mau ke kamarnya, itu dia lihat di pojokan dapur ada kuntilanak merah itu lagi. Dan lagi-lagi sambil melototin Syifa dong. Syifa di situ refleks langsung teriak lagi karena saking ketakutannya. Sampai bokap nyokapnya ini tuh kaget dan nyamperin Syifa. Langsung nanya ke Syifa kayak, "Kamu kenapa nak? Ada apa?" Nah Syifa-nya ini langsung cerita sama nyokap bokapnya kalau dia ngeliat hantu kuntilanak merah di pojokan dapur. Tapi nyokap bokapnya tuh bilang ke Syifa tuh kayak gini, "Gak ada apa-apa." Aneh banget kan? Jadi yang bisa lihat nih cuma Syifa. Ya udahlah, Syifa nggak mau mikir aneh-aneh lagi, dia langsung masuk aja nih ke kamar, siap-siap untuk istirahat tidur karena kelelahan juga kan habis perjalanan jauh. Nah singkat cerita dia udah mandi dan lain-lain, udah di kamar, dia mau tidur nih. Nah pas dia tidur, itu lagi-lagi Syifa mimpi dong. Dan mimpi ketemu sama kuntilanak merah itu lagi. Dan itu mimpinya kayak nyata banget. Seru sih. Nah, Syifa nih mimpi kuntilanak merah ini tuh kayak mau masuk ke rumahnya Syifa dari halaman garasi rumah dia. Nah, tapi tuh makin lama si kuntilanak merah ini makin deket. Itu tuh makin kelihatan nyata, jelas banget. Bibir pinggirnya itu kayak udah sobek. Dan matanya itu bener-bener kayak makin lama makin gede. Tapi itu tuh bener-bener hitam semuanya matanya. Merinding sih. Dan pas si kuntilanak merah itu mau masuk, di situ banyak setan yang lainnya juga. Kayak ada pocong, ada genderuwo, kuntilanak yang lain. Nah tapi pas setan lain-lainnya ini pada melihat ke arah kuntilanak merah itu, mereka tuh kayak pada ketakutan gitu sama si kuntilanak merah ini. Nah, si hantu kuntilanak merah ini tuh masuk ke kamar Syifa. Nah, Syifa di situ juga kayak nggak bisa gerak, dia benar-benar kayak nge-freeze. Nah, tiba-tiba tuh ada di hadapannya Syifa, si kuntilanak merah itu. Dan sambil nunjuk-nunjuk ke arah Syifa dong. Dengan kukunya yang panjang, runcing, bener-bener kayak runcing banget, terus kukunya tuh bener-bener hitam. Dan sambil ngomong gini ke Syifa, "Kamu akan mati." Merinding sih. Dan itu tuh bener-bener kerasa kayak nyata banget kata Syifa. Kebayangkan. Mimpi tapi kerasanya tuh kayak nyata. Dan di situ Syifa bener-bener langsung kebangun, dia langsung teriak lagi. Sampai nyokap bokapnya ini nyamperin Syifa dan langsung nanya ke Syifa kayak gini, "Kamu kenapa?" Ya udah tuh Syifa ceritain semuanya ke bokap nyokapnya kalau dia nih mimpiin setan. Ya udah tuh nyokap bokapnya nanyain lah, "Kamu emang ngapain aja di sana?" Kata nyokap bokapnya ke Syifa. Ya mungkin karena nyokap bokapnya ini takut kalau Syifa ini ada berbuat hal yang kurang mengenakan di sana atau melanggar sesuatu. Syifa jawab lah, kayak Syifa bilang ke nyokapnya, "Ya aku main air kayak biasa aja mah, nggak ngapa-ngapain." Ya udah tuh nyokapnya langsung nyuruhin Syifa untuk istirahat aja, tidur, tapi jangan lupa untuk berdoa kata nyokapnya. Tapi Syifa di situ takut buat tidur. Ya karena mungkin dia takut mimpi hantu kuntilanak merah itu lagi kali ya.
Nah, Siva nih baru bisa tidur setelah azan subuh. Barulah Siva nih berani untuk tidur. Nah, besok paginya nih Siva ngerasa kayak palanya nih tuh pusing banget. Alias kayak kerasa berat banget kepalanya. Ya udahlah, Siva pikir kan dia masih libur semester juga, jadi mungkin dia kecapean kali ini, butuh istirahat. Nah, di situ Siva langsung WA teman-temannya lah, dia ceritain mimpi hantu itu. Siva ceritain ke semua teman-temannya kalau dia mimpiin hantu kuntilanak merah itu terus. Teman-temannya nih langsung pada ngejawab gini lah ke Siva, emang lo ngapain aja di sana? Ya terus Siva jawab kayak, gue nggak ngapa-ngapain ya, gue cuma main air kayak biasa aja. Nah itu Siva lagi sambil rebahan main HP. Tiba-tiba pas dia lagi rebahan sambil main HP, itu sekelebat kayak ada yang lewat dong, baju warna merah, dan itu cepet banget. Siva di situ langsung teriak, dia ketakutan banget karena benar-benar dia ngelihat nyata banget. Siva di situ benar-benar deg-degan, merinding, sampai dia berpikiran kayak, ini ada apa ya? Gue berbuat apa ya? Kok sampai kayak gini? Ya udah tuh, Siva akhirnya samperin nyokapnya. Siva nih bener-bener ceritain semuanya dari awal ke nyokapnya. Dari yang dia bengong lihat ke arah jendela mobil sampai detik ini. Nah, nyokapnya nih cuma ngebilangin kayak gini ke Siva. Udah, kamu banyakin baca doa aja ya, Dek. Ya udah tuh, Siva di situ merasa kayak bener-bener tenang, bener-bener lega banget karena ceritain semua ke nyokapnya. Nah, Siva istirahat dulu lah nih, tidur siang. Nah, dia pas bangun nih mau maghrib. Ya udah tuh, dia siap-siap mandi karena mau sholat maghrib juga. Nah, pas abis sholat maghrib, Siva mau beresin tempat tidur lah nih. Dia mau beresin tempat tidur di kamarnya. Nah, pas Siva beresin tempat tidurnya di kamar, itu tiba-tiba Siva ngeliat ada kuntilanak merah itu lagi dong. Itu benar-benar nyata, kelihatan jelas banget ada di pojokan kamarnya Siva. Dan itu sambil melototin Siva lagi dengan bibirnya yang robek panjang itu, terus matanya tuh benar-benar hitam semuanya, dan kukunya juga itu panjang-panjang hitam runcing gitu. Siva di situ langsung kaget banget, dia langsung lari ke kamar nyokapnya. Dia benar-benar ketakutan banget. Serem banget sih. Siva di situ benar-benar teriak, benar-benar kayak ketakutan. Udah tuh, dia udah sampai di kamar nyokapnya, dia ceritain lah ke nyokapnya ini. Udah tuh, nyokapnya berusaha untuk nenangin Siva. Nah, tapi pas Siva di kamar nyokapnya, tiba-tiba itu kedengaran kayak alat-alat dapur jatuh. Bener-bener semua alat-alat dapurnya dia ini kayak jatuh, kedengaran jelas banget. Siva sama nyokapnya kaget dong. Suara apa itu kan? Maksudnya apa yang jatuh di dapur? Ya udah tuh, Siva sama nyokapnya langsung ke dapur untuk lihat ke kondisi dapur, dan ternyata dapurnya itu bener-bener berantakan banget, bener-bener semuanya itu pada jatuh. Dan di situ bokapnya Siva nih belum balik kerja. Nah, Siva di situ ngerasa bener-bener diteror sama setan. Ya udah tuh, Siva sama nyokapnya beresin dapur lah. Walaupun posisinya di situ Siva sama nyokapnya bener-bener ketakutan dan panik banget. Ya karena bokapnya juga belum balik kerja. Pas sudah beres, nyokapnya Siva sama Siva baliklah nih ke ruang tamu sambil nunggu bokapnya nih pulang. Nah, nggak lama bokapnya Siva nih pulang lah, sampai nih di rumah. Siva sama nyokapnya bener-bener langsung ceritain semuanya yang dia alamin. Nah, di situ bokapnya juga ngerasa kasihan sama Siva. Ya udahlah, akhirnya bokapnya Siva memutuskan untuk nelpon omnya Siva yang alias bisa lah menangani hal-hal mistis kayak gitu.
Nah, nggak lama omnya Siva nih sampailah di rumahnya Siva nih. Nah, pas sudah nyampe di rumahnya Siva, omnya Siva nih kayak banyak baca doa gitu, tapi itu sambil kayak keringetan gitu. Ya udah tuh, pas sudah beres baca doa, omnya nih nanya ke Siva. Omnya nih nanya kayak gini, kamu ngapain aja di sana di pantai? Nah, Siva langsung jawab lah kayak, aku nggak ngapa-ngapain om, ya cuma main air kayak biasa, cuma aku lagi dapet, kata Siva nih. Nah, terus Siva langsung bilang juga nih, oh iya om, aku juga kemarin tuh buang pembalut di bawah pohon. Nah, disitulah omnya langsung refleks jawab kayak gini, oh pantesan, ini tuh energinya kuat banget. Om gak kuat, ini harus temen om yang nanganin. Nanti om telepon ya temen om ini. Nanti teman-teman kamu yang ikut ke pantai itu suruh datang juga ya ke rumah. Alias disuruh datang ke rumahnya Siva. Nah, singkat cerita omnya nih langsung nelfon temennya yang alias bisa juga untuk datang ke rumahnya Siva besok. Ya mungkin biar langsung ditanganin. Nah, terus omnya langsung nyaranin Siva untuk banyak-banyak baca doa. Lihat tuh, omnya pulang lah. Terus Siva langsung jawab lah kayak, iya makasih banyak ya om. Yaudah tuh, omnya siap-siap pulang. Tapi sebelum pulang, omnya ini ngobrol dulu sama bokapnya Siva di depan rumah. Nah, pas Siva lihat omnya ngobrol sama bokapnya nih, Siva ngerasa bokapnya ini kayak ketakutan gitu. Tapi ya udahlah, singkat cerita omnya udah pulang, terus bokapnya nyamperin lah ke Siva nih. Dan bokapnya ngomong ke Siva kayak gini, kamu banyakin baca doa ya dek. Nah, Siva di situ langsung ngerasa kayak ketakutan juga. Bokapnya di situ benar-benar lemes banget mukanya. Ya mungkin bokapnya juga ketakutan karena anaknya ini diteror. Udah tuh, Siva di situ langsung WA teman-temannya, suruh teman-temannya untuk ke rumah dia besok pagi. Nah, Siva sama bokap sama nyokapnya nih ngobrol kayak biasa sampai jam 10:30-an. Udah tuh, udah beres ngobrol, mereka udah siap-siap untuk tidur lah. Nah, pas Siva ketiduran, lagi-lagi Siva mimpi hantu kuntilanak merah itu lagi dong. Dan itu dia bener-bener mimpinya kayak nyata banget. Siva ngerasa mimpinya itu kayak nyata banget. Di halaman rumah Siva sambil mau masuk ke rumahnya Siva. Dan itu benar-benar melototin Siva. Dan lagi-lagi di situ ada setan yang lainnya juga, kayak pocong, genderuwo. Tapi pas si kuntilanak merah itu mau masuk ke rumahnya Siva dan setan-setan lainnya itu melihat ke arah kuntilanak merah itu, langsung pada menghindar. Dan si kuntilanak merah itu langsung masuk ke kamar Siva pelan-pelan dan sambil nunjuk Siva dan ngomong kayak gini ke Siva, kamu mati. Itu benar-benar Siva ngerasa kayak nyata banget. Dan si kuntilanak merah itu sambil megangin tangannya Siva dong. Dan Siva di situ benar-benar kayak nge-freeze, nggak bisa gerak kayak sebelumnya. Dia benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya Siva dibangunin lah sama bokapnya. Nah, jadi gara-gara kejadian itu, tiap kali Siva mau tidur dia selalu ditemenin sama bokapnya. Dan setiap kali Siva tidur dia pun nggak tahu bokapnya ini udah tidur atau belum. Siva di situ merasa benar-benar kayak sedih banget karena di situ bokap sama nyokapnya benar-benar kayak lemes sambil natap Siva karena ketakutan. Udah tuh nyokap bokapnya nemenin Siva kalau mau tidur. Nah tapi bokap nyokapnya ini ngelihat di tangannya Siva tuh kayak ada bekas luka cakaran gitu.
Nah bokap nyokapnya ini langsung banyak-banyak baca doa lah, karena saking ketakutannya juga. Nah Syifa juga gak berani tidur lah sebelum azan subuh. Jadi Syifa tidur setelah azan subuh, baru Syifa berani tidur. Nah singkat cerita udah pagi, Syifa bangun lah nih. Nah pas paginya tuh Syifa bener-bener merasa kayak badannya tuh lemes banget. Syifa di situ merasa kayak udah gak kuat, udah capek, pengen teror ini cepet-cepet beres. Dan alhamdulillahnya di situ bokap nyokapnya sampai belain gak kerja untuk nemenin Syifa. Dan alhamdulillahnya lagi teman omnya Syifa ini datang hari itu juga. Dan sekitar jam 10-an teman-temannya Syifa juga pada datang ke rumahnya. Teman-temannya Syifa tuh langsung pada kaget lah ngeliat bekas luka cakaran di tangannya Syifa. Nah ya udah tuh, ya sekitar jam 11-an temen omnya Syifa nih datang yang alias bisa. Udah tuh pas omnya datang, teman-temannya juga udah pada kumpul, teman-temannya Syifa. Syifa di situ juga ngerasa bener-bener seneng banget karena Syifa juga pengen terornya ini cepet-cepet beres. Nah tapi pas teman omnya Syifa ini mau masuk ke rumahnya Syifa, itu tiba-tiba teman omnya berhenti sebentar di halaman rumahnya Syifa. Dan itu benar-benar kayak sambil keringetan, benar-benar keringetan banget. Dia udah tuh, teman omnya ini sempat terdiam, terus gak lama langsung masuk ke dalam rumah dan langsung nanya ke Syifa. Langsung nanyain kayak gini, "Kamu buang pembalut sembarangan ya?" Nah Syifa langsung jawab lah. Syifa jawab kayak gini, "Iya om, Syifa gak tahu kalau itu bukan tempat sampah ya, karena Syifa ngeliat di situ banyak sampah di bawah pohon itu." Syifa langsung ceritain lah ke temen omnya ini yang bisa. Nah terus temen omnya ini langsung jawab kayak, "Saya diancam sama kuntilanak merah itu." Serem banget sih. Temen omnya ini sampai diancam sama kuntilanak merah itu dong. Dan teman omnya ini langsung bilang gini ke Syifa, "Iya saya diancam, katanya ini tuh urusan dia sama kamu. Kalau saya ikut campur saya akan mati," katanya. Wow, sampai diancam kayak gitu dong temen omnya Syifa ini. Nah temen omnya Syifa ini langsung bilang ke Syifa kalau dia nggak berani. Jujur dia ngerasa energinya itu kuat banget. Dan temen omnya ini nggak bisa bantu. Ya udah tuh, teman omnya ini langsung pamitan pulang sama nyokap bokapnya Syifa. Nah bokap nyokap ini sampai benar-benar lemes banget, dan harapan Syifa untuk cepet-cepet beres dari teror hantu itu musnah. Ya udahlah, Syifa tapi itu dengan tenang, dia kumpul-kumpul sama teman-temannya, dan teman-temannya juga pada kaget di situ karena sekuat itu energi kuntil anak merah itu. Ya udahlah, Syifa sama nyokap bokapnya dan teman-temannya juga bingung harus kayak gimana lagi. Gak lama teman omnya ini balik, Syifa sama teman-temannya sama bokap nyokapnya ngobrol lah kayak biasa, makan, ngobrol ketawa-tawa ya biar suasananya agak tenang sedikit. Sekitar jam 5-an teman-temannya Syifa nih sama omnya pada balik lah. Nah Syifa di situ merasa mulai cemas lagi, Syifa mulai ketakutan lagi. Tapi karena udah mau maghrib, Syifa siap-siap untuk sholat lah nih sama orang tuanya juga. Nah Syifa dibilangin sama orang tuanya untuk banyak-banyak baca doa. Udah tuh Syifa siap-siap sholat, orang tuanya juga sholat. Nah pas udah beres sholat maghrib, pas Syifa buka mukenanya, Syifa ngeliat kuntilanak merah itu lagi dong.
Bener-bener nyata kelihatan ada di pojok kamar dia sambil melototin Siva. Siva di situ bener-bener gak bisa gerak dan dia cuma bisa teriak, tapi di situ Siva sambil merem. Bener-bener ketakutan banget, dia gak bisa gerak, cuma bisa teriak. Siva gak mau ngeliatin ke arah kuntilanak merah itu lagi lah. Ya karena Siva takut. Udah tuh, gak lama nyokap sama bokapnya samperin Siva lah. Nah, orang tuanya langsung meluk Siva di situ. Bener-bener meluk, bener-bener ngelindungin Siva banget. Nah, Siva nih langsung bener-bener ngerasa mentalnya drop banget. Karena Siva juga ketakutan, mau sampai kapan dia diteror terus kayak gitu. Nah pas sudah dia ngumpul sama orang tuanya, bener-bener sama orang tuanya, dia kumpul sama orang tuanya, itu tiba-tiba alat-alat di dapur banyak pada jatuh, bener-bener kedengeran banget. Semua alat-alat dapurnya tuh pada jatuh tiba-tiba. Refleks bokapnya Siva langsung beresin alat-alat dapur lah. Bokapnya langsung ke dapur, beresin semuanya. Nah bokapnya ini langsung nyeletuk ke Siva kayak gini lah. Gak apa-apa kok dek, itu kucing. Ya Siva tahu di situ kalau itu sebenarnya bukan kucing. Bokapnya ini cuma pengen Siva ngerasa kayak agak tenang mungkin, makanya bokapnya bilang kayak gitu ke Siva. Nah akhirnya Siva tidur di ruang tamu lah. Dia ditemenin sama orang tuanya. Nah pas Siva udah tidur, lagi-lagi Siva mimpi hantu kuntilanak merah itu lagi dong. Dan lagi-lagi si kuntilanak merah itu nunjuk-nunjuk Siva dan sambil melototin Siva juga. Dan udah pastinya ada hantu-hantu lainnya juga di situ. Tapi pas ngeliat kuntilanak merah itu ya kayak biasanya, bener-bener pada menghindar kayak takut. Dan kuntilanak merah itu langsung bilang ke Siva kayak gini, mati, mati. Siva di situ bener-bener ketakutan, dia langsung teriak lagi. Ya karena Siva juga nggak bisa gerak sama sekali di situ, mau ngelawan juga dia nggak bisa. Siva juga di situ udah nggak bisa bedain mana asli, mana mimpi. Nyokap bokapnya yang lagi pada nonton TV pun sampai kaget, langsung ngeliatin Siva dan lagi-lagi ada bekas luka cakaran lagi. Dan luka cakarannya itu ada di lehernya Siva. Nyokap bokapnya di situ langsung bener-bener panik banget. Ngerasa kasihan juga dan ketakutan karena ngelihat anaknya ini diteror lagi. Nah Siva di situ benar-benar langsung lemes banget. Yaudah tuh Siva langsung dibawa ke rumah sakit sama nyokap bokapnya. Nah tapi pas di perjalanan menuju rumah sakit, Siva lagi-lagi sekelebat ngeliat hantu kuntilanak merah itu lagi. Dan pas Siva mau merem tuh juga kebayang kuntilanak merah itu lagi. Kayak ngikutin Siva. Siva di situ benar-benar ngerasa kayak udah hampir gila. Dia benar-benar ngerasa ketakutan banget. Karena dia juga bingung. Kenapa dia diteror terus? Nah pas dia udah nyampe rumah sakit, Siva dikasih obat demam nih sama dokternya. Karena sebenarnya Siva ini didiagnosa nggak sakit kata dokternya itu, dan cuma kurang tidur aja kata dokternya. Nah Siva di situ pun bingung. Pas dia udah mau balik ke rumah dan dia bingung mau tidur aja, mau merem aja tuh pasti kebayang sama si kuntilanak merah itu. Mau tidur dia pasti mimpiin, dia mau merem pasti dia kebayang sama kuntilanak merah itu. Siva di situ benar-benar ngerasa serba salah banget. Dan Siva ngerasa di situ dia kayak udah hampir mau gila. Karena terus-terus dibayangin sama hantu kuntilanak merah itu sambil melotot dan nunjuk-nunjuk ke Siva.
Udah nih, singkat cerita, Siva udah mau nyampe rumah. Siva di situ benar-benar lemes banget. Dia ngantuk, tapi dia takut kebayang sama sosok kuntilanak merah itu lagi. Tapi ya udah tuh, Siva paksain tidur. Nah, pas Siva tidur, itu Siva ngeliat kayak ada sosok kuntilanak merah itu lagi di halaman rumahnya sambil nunjuk-nunjuk Siva. Siva di situ benar-benar kayak udah pasrah banget karena kuntilanak merah itu langsung nyamperin Siva dan duduk di atas dadanya dia dan sambil nyekek Siva. Siva di situ benar-benar udah susah nafas banget, dia benar-benar nggak bisa gerak, nggak bisa ngelawan, dan di situ benar-benar kerasa banget tangannya yang kasar, dingin, dan kukunya yang panjang-panjang runcing itu. Bayangkan, dicekek dan Siva benar-benar gak bisa ngomong apa-apa. Bahkan dia mau nafas aja tuh susah banget. Akhirnya Siva dibangunin lah nih sama bokapnya. Bokapnya di situ langsung benar-benar meluk Siva dan nyuruhin Siva jangan tidur dulu karena bokapnya ini telepon omnya dan omnya itu nyaranin untuk Siva jangan tidur dulu karena omnya ini lagi ngusahain untuk telepon kiai yang bisa nanganin hal teror mistis kayak gitu. Dan bokapnya itu benar-benar langsung nyaranin ke Siva untuk jangan tidur dan sambil ngomong kayak gini ke Siva, muka kamu tadi udah pucet banget deh, kayak ketakutan. Bokapnya di situ benar-benar gak bisa ngomong apa-apa lagi, cuma bisa meluk Siva dan nyuruhin Siva jangan tidur dulu sampai kiai yang disuruh sama omnya ini datang ke rumahnya Siva. Bokap nyokapnya Siva di situ benar-benar langsung nangis, benar-benar nangis karena ketakutan. Siva di situ juga langsung nangis, tapi dia juga udah lemes banget. Nah, sekitar jam 11-an, lagi-lagi alat-alat dapur Siva ini pada jatuh, benar-benar jatuh semuanya. Dan bokapnya di situ berusaha nenangin Siva. Bokapnya tuh bilang ke Siva kalau itu tuh cuma kucing aja, bahwa kalau ayahnya ini lupa kunci pintunya. Dan bokapnya langsung bilang, bentar ya dek, papa beresin dulu sambil kunci pintunya. Nah, Siva tahu itu sebenarnya bukan kucing. Ya udah tuh, nyokapnya di situ langsung nangis lagi dan meluk Siva. Di situ Siva benar-benar udah lemes banget. Dia mau tidur pun nggak boleh. Ya, karena saran omnya itu Siva nggak boleh tidur dulu. Walaupun di situ Siva ngerasa kayak udah lemes banget dan selalu dibangunin sama orang tuanya untuk jangan tidur. Walaupun Siva ngerasa tuh dia kayak gak merem karena Siva juga susah bedain mana asli sama mimpi. Karena dia ngerasa selalu kebayang sama kuntilanak merah itu. Siva di situ dengar nyokapnya tuh meluk Siva sambil nangis. Dan nyokapnya ini sambil ngomong gini ke Siva, kamu yang kuat ya dek, mama di sini bakal jagain kamu. Dan Siva di situ samar-samar dengar bokapnya juga sambil ngomong kayak gini, sampai lu ambil anak gue acak-acak pohon lu, gue kejar sampai kemanapun. Siva di situ benar-benar sedih, Siva lemes banget di situ, dia benar-benar ngerasa sedih banget karena ngedengar orang tuanya ini pada ketakutan dan nangis. Sekitar jam 1:30-an, omnya ini akhirnya sampailah di rumahnya Siva sama kiai yang alias bisa. Nah, pas sudah sampai, kiainya ini langsung bilang lah, kayak kiainya juga ngeliat kondisi Siva yang banyak bekas cakaran di leher sama tangannya. Kiainya ini langsung bilang kayak gini, ini udah parah sih, sampai ngancem nyawa.
ini saya bantuin ya, tapi saya nggak janji bisa sembuhin Siva. Kita berdoa aja, minta ke Allah semoga Siva bisa disembuhkan dan benar-benar hilang teror dari hantu itu. Nah, Kiai itu baca-baca doa gitu sambil merem. Nah, tapi Siva di situ melihat Kiai itu baca-baca doa sambil merem, tapi mimisan kayak keluar darah di hidungnya. Dan Siva di situ takut kenapa-napa. Siva merasa takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sama Kiai itu. Cuman ya udahlah, Siva pasrahin semuanya ke Allah. Nah, Kiai itu baca-baca doa sambil merem sampai mimisan keluar darah dari hidungnya itu sekitar setengah jaman. Nah, Kiai ini langsung bilangin ke Siva, kayak kamu banyak baca berdoa sebelum tidur ya. Udah tuh, bokapnya sama omnya sama Kiai langsung ngobrol di depan rumahnya Siva ini. Nah, Siva nih ngantuk banget. Nah, Siva di situ benar-benar kayak ngerasa cuma bisa pasrahin ke Allah. Dia cuma minta pertolongan sama Allah untuk sembuhin itu. Dan Siva di situ benar-benar banyak berdoa, minta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya udah tuh, Siva di situ baru tidur setelah banyak-banyak baca doa. Bokap nyokapnya itu masih di sampingnya Siva pas Siva tidur. Nah, pas Siva udah buka mata, itu bokap nyokapnya benar-benar langsung nangis, langsung meluk Siva. Nah, orang tuanya Siva di situ benar-benar langsung nangis, langsung refleks bilang gini ke Siva, alhamdulillah kamu balik lagi dek. Nah, kiainya juga ini langsung nyeletuk kayak gini lah, ini tadi malam tuh kamu udah mau dibawa, tapi alhamdulillahnya Allah masih kasih kesempatan ke kamu. Walaupun sebenarnya energinya tuh tadi kuat banget, kamu udah hampir mau kebawa ke alam mereka, alias ke alam kuntil anak merah itu. Nah, Siva nih ngerasa kayak dikasih kesempatan kedua lah. Nah, siangnya Om sama Kiainya nih pulang lah. Sejak saat itu Siva ngerasa bersyukur banget karena bisa sembuh dan gak diteror sama kuntil anak merah itu lagi. Ya walaupun sebulan atau 2 bulan sekali Siva kadang suka mimpiin kuntil anak merah itu sambil melototin Siva dan matanya yang hitam itu. Dan di mimpi itu benar-benar dia sambil melotot dan nunjuk-nunjuk Siva, kayak sambil ngomong juga dengan suaranya yang berat. Si kuntil anak merah ini ngomong ke Siva tuh kayak gini, saya masih dendam sama kamu. Itu benar-benar sebulan atau 2 bulan sekali Siva ngerasa masih suka didatengin sama kuntil anak merah itu di mimpi. Itu berlangsung hampir 2 tahun. Nah, tapi alhamdulillah semakin kesini Siva ngerasa makin jarang, sama sekali benar-benar jarang mimpiin hantu kuntilanak merah itu lagi. Siva berusaha sholat tepat waktu sambil zikir, ngaji, dan banyak-banyak berdoa. Karena Siva ngerasa energi yang kayak gitu gak cukup dilawan sama nyali doang, tapi harus dilawan sama iman juga, alias banyak-banyak beribadah dan berdoa. Dan Siva di situ benar-benar ngerasa alhamdulillah banget, dan Siva berharap dia nggak digangguin lagi sama kuntilanak merah itu lagi. Serem banget sih, jujur merinding banget dan mistis banget sih. Siva diteror sama kuntil anak merah itu, ternyata masih ada dong. Dan ini benar-benar real, nyata banget kejadian sama Siva. Kita doain aja semoga Siva selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya.
Dan itu juga peringatan buat kita semua, nggak boleh buang pembalut sembarangan. Apalagi kalau lagi berlibur di kota orang. Dan itu berliburnya juga di pantai lagi. Yang katanya kan banyak cerita horor di pantai itu. Serem, merinding banget sih. Gimana nih? Kalian ada yang merasakan hal yang sama kayak Siva? Atau mungkin kalian mengalami hal horor mistis yang lebih serem daripada Siva? Kalian boleh tulis di kolom komentar atau kalian bisa email ke channel Misteri Malam. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng kalian agar tidak ketinggalan cerita horor selanjutnya dari channel Misteri Malam. Bye-bye.